ada stok nanti, jadi saat barang masuk ke bahan baku, kemudian di sini juga saya buatkan hutang belum ditagih buat simulasi saja, karena nanti ketika terima surat jalan dari vendor, kan kita belum ada tagihan dari vendor Pak, jadi kita akurat akan tampung sementara di sini. Oke, kemudian laba ruginya, saya buat overhead cost-nya cukup satu saja, walaupun Bapak tadi ada biaya macam-macam itu. Oke, di sini overhead cost-nya saya buat hanya tenaga produksi saja. Sebenarnya bisa kita masukkan sini beban penyesuaian mesin 1, mesin 2, mesin 3. Tapi ilustrasinya dia akan sama dengan tenaga kerja ya Pak? Ya, sama aja. Sama aja, cuma beda bahwa kalau tenaga kerja kita bayar, kemudian dia debit di biaya, dikreditkan saat kita masukin ke inventory kan? Iya, benar. Kalau penyusutan kan biaya penyusutan pada akumulasi, kan gitu kan jurnalnya Pak. Kemudian saat diserap maka jadi produk pada biaya penyusutan. Tapi secara prinsip ini saya jadikan satu saja sebagai sampel ya Pak. Oke, siap. Oke, saya mulai dari persediaan. Oke, saya coba buat persediaan. Saya buat namanya kelapa. Kelapa dalam kurung bahan baku yang untuk memudahkan ya Pak. Ya. Oke, satuannya kilo atau piece Pak? Kilo aja kilo. Kilo. Kalau kilo pieces loh. Kilo. Apa pieces juga nggak apa-apa sama aja. Piece ya. Oke, saya anggap piece dia bahan baku. Akunnya saya setting sebagai persediaan bahan baku. Oke Pak, dia bahan baku, di sininya adalah kelapa sebagai bahan baku. Ini hanya keterangan biar mudah. Kemudian saya buat dia satuannya piece, oke? Ya. Oke, sekarang kita lihat stoknya kosong di sini Pak. Stoknya kosong. Ya. Oke, kita mulai dari PR di sini. Oke, di sini ada fitur persediaan. Kemudian di sini ada permintaan barang. Oke, pada hari ini tanggal 22, kita minta dibelikan barang. Sebenarnya PR ini ada dua opsi Pak. Minta dibelikan barang, berarti dari vendor. Minta dikirim barang dari gudang yang lain kepada gudang kita. Jadi kita ada dua opsi. Oke, ini saya minta belikan barang saja ya Pak. Kita beli kelapa, contoh kita beli 100 butir ya Pak. Ya. Oke, 100 butir, kita di sini bisa setting. Ya, 100 butir, terus simpolannya kasih keterangan apa kalau mau silakan. Kemudian kita kasih keterangan juga boleh. Nah, ini dia Pak permintaannya. Tanggal diminta adalah tanggal 22. Ceritanya hari ini ya Pak. Ya. Oke, saya save. Maka di sini sekarang ada menunggu proses. Menunggu proses. Minta dibelikan barang. Ya. Oke, selanjutnya di sini di fitur pembelian kita ada pesan nih Pak. Oh, saya tandain dulu. Yang ini sudah ya Pak? Oke, clear. Sudah clear. Kemudian saya lakukan permintaan barangnya sudah clear, maka statusnya adalah menunggu diproses. Kemudian saya lakukan pembelian PO. Kita pilih pemasok supplier umum contoh saja ya Pak. Ya. Oke, apa yang kita minta adalah kita ambil semua permintaan yang tadi kita buat Pak. Jadi kalau Bapak tidak ada PR, Bapak kan tinggal pilih di sini beli kelapa, minta dibelikan kelapa. Tapi kalau sudah ada dokumen sebelumnya, tinggal ambil permintaannya Pak. Nah, aku nanti bisa setting apakah PO wajib bikin PR dulu. Nanti kita ada settingannya. Oke, anggaplah di sini kita ambil dari permintaan. Ya. Permintaannya yang ini PR01. Apa yang kita minta adalah kelapa. Oke. Nah, kelapanya ini sebagai contoh saja Pak, harganya ditentukan saat PO Pak. Oke, saat PO kita tentukan tadi harganya 5.500 ya Pak. Saya buat 1.000 saja Pak untuk memudahkan hitung ya Pak. Oke. Pak nanti beli dua kali ya Pak. Nanti scan PO harganya beda. Nanti saya mau lihat stoknya gimana. Oke, siap. Saya buat 1.000 menjadi 100, oke? Ya. Oke. Lalu saya save di sini. Maka, oh sorry, lupa isi.
Oke, alamat kirim sudah save. Oke. Oke, Bapak bisa monitoring di sini, statusnya sudah selesai, Pak. Oke. Oke, PR-nya PR-nya selesai. Artinya kalau bagian gudang minta dibelikan, dia nggak perlu nanya via WA, cukup lihat di akuratnya saja. ya. Oke, sekarang status PO-nya masih menunggu, Pak, 100.000. Oke, berarti sini sudah ya clear. Oke, sekarang kita lihat di neracanya, ini stoknya masih kosong, Pak. Ya, benar. Stok masih kosong. Kita lanjutkan ke penerimaan barang. Kita terima barang. Kita pilih suppliernya adalah supplier umum yang tadi. Tanggalnya hari ini, nomor terima barang misalkan surat jalan 123 dari vendor ya Pak. Ini nomor autentik dari vendor. Tujuannya supaya tidak double entry ya Pak. Ya. Oke, kita ambil dokumen pesanan karena kita sudah bikin PO kepada vendor, maka kita tarik di sini. Ya. Kita tinggal pilih PO tanggal 22 hari ini. Ini ada tanggalnya. Bahan baku kelapa, lalu kita terima semuanya 100 piece. Oke, Pak. Ya, saat kita terima, kita simpan. Ini statusnya sudah diterima. Oke. Oke. Pesanan pembeliannya statusnya sudah terproses. Artinya pembeliannya sudah ada PI-nya, ada penerimaan barang, Pak. Oke. Jadi di sini ada PR sudah selesai, di sini ada pesanan juga sudah terproses. Sekarang ada terima barang sudah diterima statusnya, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan sampai penagihan ya, Pak. Kita tadi baru terima surat jalan di sini, Pak. Clear. Ini baru surat jalan dari vendor. Ya. Sekarang kita terima tagihan vendor. Kan bisa jadi barangnya dikirim hari ini, tagihannya nyusul berapa hari kemudian. Ya. Nah, ini proses mencatat penerimaan tagihan dari vendor. Suppliernya kita sama, kemudian kita pilih dari penerimaan barang. Karena kan kita sudah terima barang ya, Pak. Oke. Oke, ini surat jalan 123. Inilah yang ditagih sama vendor. Kita lanjut saja. Harganya ceritanya tidak ada perubahan. Kalau kita ada perubahan boleh kita edit, Pak. Siapa tahu dia kasih diskon kan boleh dong kita edit. Oh, tanpa PO-nya bisa Pak ya? PO-nya beda dengan invoice beda, harganya bisa ya? Bisa beda, Pak, karena akuntansi kan mencatat yang terjadi, Pak. Oh, Ya, oke. kalau ternyata vendor lebih rendah, ya kita catat apa adanya lebih rendah. Bagaimana kalau dia lebih tinggi dan negosiasinya ya, dan buntu, ya sudah kita catat apapun yang ditagihkan. Karena pendekatan akuntansi kan hukum evidensi, Pak. Oke. Oke, ini ceritanya tagihan vendornya adalah tagihan 01 ya, Pak. Nah, ini kita catat supaya log tidak double entry dan ini adalah nomor dari vendor. Ya. Oke, jadi saya ulang lagi. Ini supplier, kita pilih terima barangnya supaya menjadi faktur, Pak. Ya. Harganya, karena ini akuntansi, kita mencatat yang terjadi. Kalau vendor lebih murah, kita lebih murah. Kalau vendor lebih mahal, ya kita lebih mahal. Oke. Kenapa dicatat lebih mahal? Karena barangnya sudah diterima dan kita setuju berarti dengan harga yang kalau barangnya kita terima ya, Pak. Oke. Oke, saya save. Kita lihat di neracanya sekarang sudah ada stoknya 100.000 dan kita sudah ada hutang juga senilai 100.000, Pak. Karena Bapak tadi buka laporan akuntansi, jadi saya jelaskan sampai ke proses akuntansinya. Oke. Oke, clear di sini ya. Tagihan vendornya sudah kita terima. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Oke, saya mau lihat laporan stoknya kayak gimana. Oke, ini minta beli. Ini ya Pak, alurnya ya. Minta beli, oke. Saya tinggal minta laporan hutang sama laporan stok inventory. Sini ada persediaan, Pak. Kalau orang gudang umumnya kan cuma lihat kartu stok. Ya. Karena dia hanya melihat nama dan kuantiti. Seperti ini, Pak. Ya, itu orang gudang.
Barang gudang. Kalau akunting melihat quantity dan value. Ya, benar. Oke, ini semua kategorinya saya munculkan. Dan ini hasilnya Pak. Oke. Kelapa bahan baku 100 ribu. Saldonya 100. Oke, sip. Sama. Clear? Oke, kalau hutang? Oke, hutang lebih asik lagi Pak. Oh, iya. Hutang ini kalaupun kita lupa nggak usah khawatir Pak, karena vendor yang akan mengingatkan kita Pak. Beda kalau piutang Pak, kita lupa customer lebih happy lagi Pak. Makanya pencatatan piutang jauh lebih dipelototin Pak. Oke. Nah ini supplier umum 100 ribu, oke? Sip. Pak, itu Oke. bisa diklik ya Pak ya? PI 2025-05 itu bisa diklik ya? Itu apa sih? Bisa, itu penomoran random dari sistem Pak. Bapak bisa edit kok. Ya. Oke, Pak. Oke. Ini nanti nih Pak, matikan ketik manual di sini. Oh, jangan. Normal aja Pak. Bagus. Ya, by sistem aja Pak, biar aman. Iya, no. Terus nanti Nah. proses bayar ya? Iya. Ya, oke, berarti clear sampai sini ya, jalur supplier ya. Bapak mau saya simulasi yang kedua, yang harganya 1.200. Kayaknya beda, baru nanti kita keluarin Pak. Oke. Pak, alurnya kan sama Pak. Saya potong kompas saja ya Pak. Apa, bebas. Saya potong kompas, langsung beli aja ya Pak. Tidak perlu pakai PO-PO lagi ya. Ya, saya ngerti. Nah, karena kita berfokus bagaimana menghitung harga nilai persediaan, oke? Suppliernya masih supplier umum ceritanya. Kemudian kita pilih bahan baku kelapa. Saya buat 100 lagi dengan harga 1.200 ya Pak. Bisa Pak, belum ganti. Supaya, kuantitasnya ganti 150 Pak. nggak, maksud saya supaya average cost-nya jadi 1.100 Pak, biar gampang. Ya, tadi kan 100, sekarang 100 lagi dengan 1.200, average cost-nya jadi 1.100, maksud saya gitu Pak. Ya, boleh, ya. Oke, boleh ya? Untuk memudahkan kita hitung. Ini tagihan 02 ceritanya. Oke. Terus alamatnya, alamat kirimnya kita sini. Saya save ya Pak. Oke, berarti sekarang stoknya sudah ada 200 Pak. Ya. Nah, kita lihat di sini di saldonya. Ada 200 dengan harga 1.100, setara dengan 120. Oke. Gitu Pak. Oke ya. Ya. Tapi sekarang nilai FPC jadi berapa sih? 1.100 Pak. Tadi kan pertama beli 1.000 ya? Ya, yang kedua 1.200. Oke. Tinggal dibagi lagi ya. Total FPC ya. Ya Pak, oke. Oke, kita lihat di nilai persediaannya. Sekarang ada 200, 220. Seperti ini Pak. Oke, satu lagi Pak. Berarti contoh, misalkan bahan baku yang digunakan nih, misalkan dalam 1 bulan, misalkan dipakai cuma 150. Ya kita terusin ke COGS, gitu, kayak inventory gitu. Betul Pak. Ya, keluarin 150 aja Pak. Sisain stok 50. Oke, sekarang kita masuk ke, untuk alur pembelian udah oke ya Pak. Sekarang alur manufaktur. Ya. Oke, karena ini alur manufaktur dan yang ngerjain melibatkan banyak orang Pak. Karena gini, kalau akunting yang mencatat tanpa SOP pun kita aktual aja. Berapa yang dipakai, berapa terjadi, sudah kita hitung manual. Tapi karena ini dilibatkan oleh dengan banyak orang, maka kita perlu buat prosedur Pak. Ya. Supaya nanti semua orang bergerak tanpa harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Contoh kalau dia PPIC ya dia mikirin perintah kerja kelapa ada 1.000 ya udah produksi saja. Nanti orang gudang ngeluarin material, orang gudang nyatet barang jadi, semuanya bisa bekerja dengan alur. Maka kita buatkan alurnya. Di sini ada namanya standar cost Pak. Terus setelah itu kita buat formula produknya. Lalu kita buat nanti surat perintah kerja. Lalu kita keluarkan bahan baku, baru catat barang jadi. Ini alurnya Pak. Oke.
Oke, kita simulasi yang ini ya Pak. Boleh, boleh Pak. Nanti Bapak tinggal bayangkan saja, oh cara ini bisa, oh cara ini Oh ya. bisa jadi belum bisa. Tapi saya coba jelaskan alur yang umumnya terjadi di banyak perusahaan ya Pak. Ya. Oke, awalnya adalah standar cost. Maka ini saya tutup dulu biar nggak terlalu banyak kebuka. Di manufaktur, kita perlu membuat standar cost. Standar cost itu artinya kita membuat estimasi HPP. Kalau produk itu kita produksi, maka HPP-nya adalah sekian rupiah. Maka kita buatlah kelapa, harga realnya adalah 1.200 atau 1.100. Maka kita membuat standar cost-nya, anggaplah pakai harga 1.200 ya Pak. Oke. Oke. 1.200. Kemudian kita buat lagi, di sini harga tenaganya adalah 200 rupiah per jam Pak, tenaga produksinya. Maka kita buat di sini tenaga kerja produksinya adalah 200 rupiah per jam. Oke Pak, sekarang kita ada 1.200 kelapa, 1.200 rupiah per kelapa, ada 200 rupiah harga tarif tenaga kerja per jam. Ya. Oke, saya save sekarang. Maka standar cost-nya sudah clear. Lalu kita buat formula produknya Pak. Nama produknya kita buat dulu. Di sini ada untuk membuat nama produk. Nama produknya adalah DC. Dalam kurung finish good. Klasifikasi speknya tidak saya buat ya Pak. Oke. Diproduksi. Satuannya kilo. Kalau saya lihat tadi kilo ya. Oke, akunnya berarti dia adalah persediaan barang jadi, Pak. Ya. Oke, saya ulang lagi. Di sini barang jadi. Namanya adalah DC, satuannya kilo. Saya save ya, Pak. Oke. Oke, kita lanjut di manufaktur. Kemudian kita buat formula, Pak. Setelah standar cost, kita buat formula produk. Nah, ini adalah formula produknya. Kita pilih namanya DC. Atau finish good yang akan kita produksi namanya DC. Kita buat satuannya kilo. Jadi formula ini untuk memproduksi 1 kilo, Pak. Oke. Kita bahan bakunya namanya kelapa, bahan baku ini, Pak. Ya, terus? Oke. Untuk 1 kilo, kita contoh saja, Pak, membutuhkan berapa, Pak? Oke, saya ngerti. Berarti kan kalau gini ya, konversinya tuh jumlah produksi kelapa dikali 13%, itulah hasilnya ya, Pak. Gimana? Iya, betul, Pak. Iya, kayak gitu. Misalkan gini, kalau bahan baku kelapa itu ada 1.000 kilo, otomatis yang akan jadi 13% dari 1.000 kilo, kurang lebihnya begitu ya? Iya, betul. Begitu Pak, maksudnya gimana? Misalkan bahan, kalau kita produksi bahan baku 1.000 kilo, berarti kita dapat 13% ya Pak? 13%, berarti jadi 130 ya Pak? Iya gitu, pokoknya berarti kalau kita mau jadi 1 kilo dikonversi berapa kelapa begitu ya? Betul Pak. Coba gimana coba rumusnya? Oke, berarti kelapa bahan baku. Ya, katakanlah 1.000 kilo. Berarti per 100 dapatnya 13 kilo ya Pak? Kan 13%? Gitu ya, betul Pak, Bapak kan 13%, berarti per 100 Bapak dapat 13 kilo. Ya gimana? Per 100 butir, per 100 butir, Bapak dapat 13 kilo. Kalau Bapak bilang tadi per 1.000, 13 kilo kan 130 kilo. Ya, clear. Oke ya, nama bahan bakunya segitu, terus hasil DC sebanyak 13 kilo, gitu ya Pak? Oke.
Langsung clear aja. Ini Pak, gini. Kita itu satuannya per packing kayak sak semen Pak. Jadi satu sak itu isinya 25 kilo. Oke, 25 kilo ya. Iya, berarti ya 25 kilo. Dan sebenarnya itu yang kita bisa hitung variable cost sebagai formula itu hanya kurang lebih kelapa bisa sama packaging. Kurang lebih itu aja yang bisa dimasukin bom. Tapi kalau misalkan kayak kayu bakar, apalagi tuh kayu bakar aja ya. Nggak bisa ya kalau kayu bakar. Berarti kalau kayu bakar termasuk kategori bahan pembantu aja Pak, nggak bisa masukin formula ya? Menurut saya sih gitu Pak. Ya udah saya ngerti. Ya udah nanti ya ngerti. Ya udah Pak, langsung kita real aja. Berarti memang kita satuannya itu per 25 kilo Pak, DC. 25 kilo berarti Bapak perlu per 200, jadilah 26 kilo ya Pak? Iya. Gitu. Kuantitinya 200 ya Pak? Ini hanya contoh Pak, pricingnya. Hasilnya adalah 26 kilo ya Pak. Gini. Kalau 100 dapat 13 kilo. Kalau 200 dapat 26 kilo. 13 kilo, ya. Ya, jadi kalau 200 dapat sama dengan 26 kilo. Ya. Oke, Bapak mau mau hasil satuan kilo, apa Bapak mau langsung satuan packing? Iya, satuan packing. Satuan packing itu 25 kilo. Karena kita jual itu per packing Pak, 25 kilo Pak jualnya. Oke, kalau gitu di sininya saya ubah. Finish good-nya satuan packing ya. Ya. Per pack jadinya. Per pack itu 25 kilo. Di sini finish good-nya tadi saya buat satuan kilo ya Pak. Ya. Lalu di atasnya adalah pack. Ya. Pack setara dengan 25 kilo. Iya. Gitu ya Pak? Iya, clear. Clear ya. Jadi kita bisa multi. Satuan kilo setara dengan 25 kilo. Oke. Oke, berarti formulanya tetap saya buat satuan kilo saja ya Pak, kalau gitu ya Pak. Oke. Oke, jadi finish good DC jadinya adalah 13 kilo menggunakan kelapa per 100 Pak. Ya, terus? Ya, per 100 kelapa hasilnya adalah 13 kilo Pak. Ya. Formulanya kita buat, jadi formulanya adalah formula rumus. 13% dari bahan baku sama dengan hasil barang jadi. Berarti per 100 kilo akan jadi 13 kilo gitu ya Pak? Ya, clear Pak. Clear, oke, sip. Saya save kalau gitu. Saya tanpa masukkan biaya dulu Pak. Apa saya masukkan biaya? Biaya satu nggak apa-apa, contoh kan. Contoh saja ya Pak. Saya masukkan di sini biayanya. Biaya dimasukin ke formula juga Pak? Atau gimana? Kalau Bapak mau serap, misalkan tenaga kerja itu mau diserap ke produk, kita masukkan formulanya Pak. Kalau enggak, maka di laba rugi biaya tenaga kerja terpisah. Terpisah aja kayak sulit kok Pak untuk formulanya. Oke, berarti formula Bapak murni bahan baku saja ya Pak? Nah sekarang gini enggak, sekarang saya juga punya pengalaman juga nih Pak. Kalau biaya dimasukin formula gimana caranya Pak? Bisa Pak, nanti Bapak bikin rate-nya dulu. Soalnya gini, jujur aja kita ada biaya borongan Pak, borongan. Borongan itu pasti equal sama jumlah kilo si bahan baku kelapa. Pasti sama. Susah. Kalau menyulitkan, kita fokus aja berarti formulanya hanya bahan baku kelapa saja Pak. Oke, bahan baku aja lah. Oke. Ya. Ya, lanjut. Oke, berarti nanti Bapak ngitung manual di Excel komposisi persentase alokasi dari tenaga kerja pada hasil barang jadi ya Pak. Oke. Kalau gitu saya lanjutkan saja. Biayanya saya tidak masukin. Saya fokus ke kelapa bahan baku ini 100 piece menjadi 13 kilo DC. Gitu ya Pak? Oke? Clear. Terus? Oke, berarti formular sudah clear. Clear, selanjutnya kita buat SPK Pak. Ya. Nah ini formula produksi sudah kita buat di sini ada perintah kerja. Kita bikin perintah kerja mengambil rumus dari formula produksi.
yaitu formula DC Finish Good. Oke, kita mau buatnya adalah 25 kilo ceritanya ya Pak. Maka rumusnya dia akan butuh berapa kelapa? Dia akan butuh sekitar 192 kelapa Pak. Oke. Kalau kita mau 26 kilo, maka dia akan butuh 200 kelapa. Oke. Kita mau coba yang 200 kilo atau mau berdasarkan instruksi satu packing? Satu packing aja. Coba. Berarti 25 kilo ya? Iya. Oke. Berarti akan membutuhkan kelapa 193 butir, Pak. Oke. Oke, ya SPK. Oke, ini SPK-nya. Kita tulis di sini produksi 25 kilo setara satu pack. Gitu ya, Pak? Ya. Oke. Di sini sudah clear. Oke. Sekarang kita lihat efek di laporan keuangannya. Maka persediaan dalam proses manufaktur dia menjadi bergeser ya Pak. Oh sorry, tadi baru SPK, belum Pak? Belum berubah. Belum berubah ya, tadi baru SPK, sekarang kita masuk ke pengeluaran bahan baku. Berarti di sini manufaktur, kemudian kita ambil bahan bakunya. Kita ambil dari SPK Finish Good DC. Kita ambil bahan baku yang belum diambil, yaitu 193 kelapa ya Pak. Oke, nah ini dia pengambilan 193 kelapa, kita save. Berarti di sini keluar bahan bakunya sudah clear. Kita lihat di laporannya, sudah ada pemakaian 211.000, sisanya ada 8.400 dari mana? Dari bahan baku kelapa Pak sudah kepakai 192 butir, sisanya tinggal 7 butir. Nah ini saldonya. Sementara DC-nya belum masuk karena belum finish good, karena belum ada pencatatan barang jadi. Clear ya? Oke. Sudah clear, selanjutnya proses terakhir adalah catat barang jadi Pak. Nah di sini di fitur manufaktur kita ada pencatatan barang jadi Pak. Di sini penyelesaian barang jadi kita clear sini, kemudian kita catat WO yang DC ini, kita pilih hasilnya adalah 25 kilo, kita taruh di gudang retail atau kita taruh di gudang produksi misalkan. Oke. Nah ini proses mencatat barang jadi sudah selesai, statusnya sudah jadi nih ya. Oke, berarti di sini clear Pak. Kita lihat hasilnya secara laporan-laporan. Pertama kita lihat di daftar laporan stoknya. Sekarang sudah ada DC Finish Good 25 kilo. Ya, nilainya adalah 230 setara dengan 25 kilo. Oke Pak, kemudian di neracanya yang tadi ada proses dalam proses persediaan dalam proses, sekarang berubah menjadi barang jadi senilai 230 Pak. Gitu Pak. Kalau di dalam proses minus ya? Kenapa? Karena standar cost kita 1.200 Pak, lebih tinggi. Maksudnya bahan bakunya itu kita ini ya kurang ya? Bahan baku lebih rendah dari standar cost-nya. Tadi standar cost-nya kita buat di sini itu harganya 1.200 Pak. Sementara real cost kita, ya kan real cost kita dari kelapa itu tadi 1.100. Kan bisa jadi Pak, SPK kita terbitkan hari ini. Baru belanja kelapa sore hari Pak. SPK itu kan sudah terbit Pak. Iya. Nah, jadi memang dalam kaidah manufaktur, akuntansi manufaktur itu, varian itu adalah salah satu cara mengontrol bahwa pendekatan planning bisa jadi beda dengan aktual belanjanya.
Dan itu sesuatu yang alami, Pak. Oke. Oke. Jadi udah kebayang ya Pak, sekarang di data laporannya ada 19.230. Kemudian di akuratnya akhir bulan kita kosongkan Pak angka ini. Kita akan jurnal menjadi di laporan bagus standarnya, kita akan jurnal menjadi di sini Pak. Nanti akan ada biaya selisih produksi di angka sini Pak. Jadi angka yang 19.230 dia akan berpindah menjadi beban selisih produksi. Kalau itu kita catat sebagai varian. Tapi kalau Bapak mau catat diserap ke produk, harga produknya dikoreksi, boleh juga Pak. Di akurat kita ada ini Pak. Dia akan diserap ke produk lagi Pak. Alokasi biaya varian masuk ke produk lagi. Oke. Jadi nanti harga stoknya aktual berdasarkan material dan dia akan fluktuatif naik turun. Tetapi kalau Bapak menggunakan standar cost, harga DC-nya akan stabil di angka sekian saja, Pak. Nanti kita lihat kontrolnya itu di varian. Kayak kita simulasi dua-duanya ya, Pak. Ya. Oke, setelah kita alur manufaktur sempurna, maka kita ada proses akhir bulan namanya. Namanya tutup laporan bulanan. Nah, ini fiturnya adalah period end. Fiturnya period end, Pak. Jadi di akhir bulan kita lakukan di sini ada period end. Di sini ada proses akhir bulan. Kita pilih bulannya sekarang bulan Mei. Fungsinya adalah menghitung selisih varian produksi antara standar cost dengan aktual cost material yang dipakai, Pak. Ya. Ini saya save. Oke. Nah, sekarang sudah ada period end, Pak. Period end itu fungsinya menghitung jurnal produksi, jurnal fixed asset, dan seterusnya. Oke, laporannya kita tes sekarang. Kita ubah menjadi tanggal sampai ujung Mei. Sampai tanggal 31 Mei. Maka sini ada selisih produksi, Pak, 19.000. Oke. Di neracanya kita ubah juga menjadi akhir Mei. Sekarang udah nggak ada lagi, Pak, manufaktur dalam prosesnya karena sudah di jurnal ke sini, Pak. Oke. Tuh. Oke ya, Pak. Kebalikannya muncul apa kalau pendapatan? Itu kan sebenarnya beban. Ya. Kalau kebalikannya tetap di situ juga akunnya. Sama, Pak. Kalau dia kalau ternyata biaya material lebih mahal, maka dia akan positif di sini, Pak. Oh, di akun itu cuma dia plus minus saja ya. Iya, betul, Pak. Karena kebetulan tadi standar cost-nya 1.200, ternyata kelapanya 1.100. Ya. Nah, bisa jadi nanti ada hal yang kebalikannya, kelapa lagi agak mahal, standar cost kita masih kita pertahankan di angka 1.200. Oke, Pak. Nah, ini alur produksinya. Atau kalau Bapak mau pakai pendekatan kedua, ini saya hapus dulu period end-nya. Ya. Maka di preferensinya ini kita alokasi biaya varian yang tadi selisih Rp100 dengan aktualnya itu, Pak. Kita akan alokasikan ke produk lagi. Jadi proses akhir bulannya, kita pilih bulannya adalah Mei. Nih, kita sudah save sekarang. Ini Pak, dia tidak ada varian ya Pak di sini. Selisih produksinya nggak ada. Tetapi neraca persediaannya tadinya 230, dia akan naik. Oh, oke. Jadi 211 Pak. Ya. Sorry, akan turun karena harga aktualnya lebih rendah.
Nah, dia akan mengkonversi menjadi harga aktual. Maka di sini di laporan manufaktur kita bisa lihat Pak di sini Pak rincian perintah kerjanya. Hmm. Ini hasilnya Pak. 192 kuantitasnya yang diestimasikan, terpakainya 192, total standarnya 230, total biaya realnya adalah 211. Sehingga ada varian 19. Artinya kita bisa mendapatkan harga material jauh lebih murah daripada standarnya, Pak. Oke. Nah, ini bahan bakunya kelapa, D-nya DC. Bisa harganya lebih murah, bisa juga sebenarnya tuh persentase nggak 13%, bisa aja 14%, Pak. Itu plus minus. Iya, Ya, gitu ya. betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Makanya kalau nanti Bapak punya administrasi pemakaian material yang sesungguhnya real, sebenarnya yang kita catat itu bukan sesuai formula, Pak. Yang kita catat itu, contoh di sini ya, SPK, saya buat SPK ulang ya, Pak. Kita buat formula, kita bikin finish good, kita Ya. jadikan dia hanya, karena material tinggal sedikit, kita buat 2 kilo ya, Pak. Kalau 2 kilo, material yang kepake itu sebenarnya adalah 15 butir, Pak. Sudah habis berarti ya tadi. Kita Iya. coba 1 kilo lah. 7 butir, Pak. 7 butir yang dibutuhkan, Pak. 1 kilo setara dengan 7 butir. Ini kan SPK. Lalu saya save. Kemudian kita ambil materialnya. Kita setelah kita ambil materialnya, kita SPK yang 07 ya, Pak. 1 kilo ini. Kita ambil materialnya, harusnya 7 butir, Pak. Tapi ternyata kita keluarinnya bisa 9 butir. Itu pun akan varian, Pak, nanti. Potensinya kita akan punya controlling. Harusnya Anda pakai 7, tapi pakainya 9. Kami punya datanya, gitu Pak. Oh, Jadi maksud saya gini, mindsetnya adalah bahwa accounting itu adalah alat untuk mencatat produksi, kontrol manajemen produksi, Pak. Kita punya standar, mungkin semua produksi kita lepas kepada karyawan, terserah kalian mau gimana jadinya, nggak mungkin. Kita pasti akan arahkan, 1 kilo Anda butuh 7 butir, maka 25 kilo Anda akan butuh 192 butir. Ini panduan dari kami. Mereka akan melakukan itu, Pak, dengan hati-hati. Walaupun pada akhirnya mereka menggunakan lebih dari itu. Karena ada kelapa yang busuk, ada apa. oke. Jadi bukan masalah, Mbak. Tidak, akuntansi itu mencatat semua plannya berapa berdasarkan average 3 bulan terakhir, rumus formulanya berapa, kemudian kita jadikan patokan untuk mereka melakukan di masa depan. Oke, Pak, di sini kan ada 9 butir kan, Pak? Harusnya 7 butir kan? Ah, Oke, saya save ya, Pak. Oh, barang tidak cukup, Pak. Jadi saya batalkan saja ya, Pak. ya, ya. Oke, tapi logikanya itu ya, Pak, bisa dipahami ya, Pak. Yang Bu. Hmm. Oke, nah sekarang sudah selesai di sini period end-nya juga sudah clear. Note-nya adalah selisih bisa dicatat di laba rugi atau diserap ke produk jadi ya, Pak. Itu catatan dari presentasi saya hari ini, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Oke, coba saya sudah paham sih. Kalau coba sekarang saya coba presentasiin secara hitungan Excel ya. Oke, siap, Pak. Kalau gitu saya stop presentasinya. Kita kasih simbolnya ya. Oke. Presentasi gini Pak. Kopra. Iya. Oke, Pak, siap. Kalau gitu saya coba. Saya beli lagi, Pak, Hmm. kelapanya. Karena kelapanya udah habis stoknya. Ya. Saya beli lagi kelapa 200 dengan harga 1.100.
Oke, stok bahan bakunya udah nambah ya Pak? Ya, oke. Oke, sekarang saya buat lagi namanya minyak. Dia di finish good ya Pak? Ya, Satuannya kilo ya Pak? ya. Oke, satuan kilo akunnya adalah bahan baku. Saya ulang ya Pak, minyak. Itu finish good Pak, minyak ini finish good ya. Ya, finish good. Ya, Oke. Kopra, finish good. oke. Kopra satuannya kilo aja ya Pak? Pas ya, kilo, oke. Oke, akunnya adalah barang jadi. Gini Pak, Ya, sudah ya Pak, sini ada minyak finish good, ada DC finish good, terus ada Kopra finish good. oke. Kemudian saya coba buat lagi. Di sini ada formula produksi yang tadi. Nah di sini Pak, ini ada namanya rincian produk lainnya Pak. Oke. Kita mau jadikan yang keduanya adalah Kopra finish good berapa gitu lah Pak. Oke. Oh, ini bikin formula juga ya? Ya, masuk di formula. Masuk formula lagi ya? Kan tadi nih bahan bakunya kan finish good, apa DC 13 kilo ya. Bahan bakunya kan butuh ini Pak, kelapa 100 piece. Kemudian produk turunannya apa Pak di sini? Produk turunannya di sini. Atau kalau enggak, kita pakai, kalau enggak mau masuk formula, Iya, enggak mau masuk formula ya Pak? Oh, itu sulit saya tahu di lapangan. Oke. Enggak apa-apa, kalau sulit Pak, enggak apa-apa. Itulah pentingnya pakai akurat Pak. Oke, sekarang kita coba pakai formula yang oke. Berarti Bapak mau ada produk yang kedua ya Pak ya? Produk barang reject, bahan baku reject dimanfaatin. Ya, oke. Saya coba buat produksi lagi. Pilih DC per 13 kilo. Maka dia butuh materialnya 100 butir. Ini adalah produk rincian produk lainnya. Dia akan jadi apa Pak di sini Pak? Ya. Anggaplah jadi Kopra ya Pak. Ya. Taruh, Bapak baru tahunya setelah SPK ya Pak? Iya. Ada rincian produk lainnya. Nanti pas akhir bulan ketahuan apa ini reject sekian. Nanti buat jadi Kopra ini. Itu tidak tiap produksi ya Pak? Setiap produksi itu pasti reject mereka. Reject itu nggak dibuang, diolah lagi. Atau bisa gak Pak ya, misalkan gini, kan tadi kan saya bikin report COGS tuh, manual tuh ya. Ketemulah HPP-nya misalkan 76.000. Dengan DC dapatlah 1.000 kilo. Bisa nggak langsung begitu aja ya? Tetap kan kita jurnal nih pada saat ini kita sharing ya Pak ya, saya nggak tahu ya. Karena pada saat kita terima bahan baku normal aja kan Pak, otomatis kan jurnal otomatis kan dengan baku. Betul. Keluarkan WP otomatis kan. Nanti saat bulan kan tadi kan saya hitung tuh COGS secara laporan produksi saya tuh ada tenaga kerja, harian, bulanan. Nanti kan saya jurnal balik tuh. Jadilah inventory finish good pada WIP dan beban-beban. Nah nanti kan hitung tuh ketemulah ternyata ada di DC ada 1.000 DC misalnya harga per kilonya 78.000 udah dapat. Dan saya masuk input langsung di modul itu ada apa kayak gitu Pak?
Gimana Pak? Hah? Tadi gimana? Ulang lagi Pak pertanyaannya. Kan secara flow saya beli inventory kelapa udah pastiin otomatis, itu udah ngebantu banget. Tiap hari kita beliin jurnal ini apalagi harganya beda-beda, ini itu udah kebantu. Berarti kan jurnal persediaan bahan baku pada hutan. Betul. Pada saat dia keluar tiap hari, pasti kan kita keluarin tiap hari, itu pun udah kebantu saya metode Bapak, metode Everett. Dia akan menjurnal tuh WIP pada bahan baku. Ya betul. Ya. Terus nanti accounting saya kan pasti kan ada jurnal, ada bayar tenaga borongan Pak, ada tenaga borongan, gaji produksi, di mana kan di jurnal tuh para 5 tuh sesuatu. Beban gaji borongan sekian, beban gaji produksi sekian. Nah biasanya nanti kan akhir bulan, saya bikin tuh Pak di manual tuh laporan produksi. Iya, yang tadi Bapak tampilkan. Overhead berapa? Oh misalkan total lah 5 miliar nih kita nih bahan baku dan itu 5 miliar. 5 miliar ternyata jadi berapa nih di sini? Oh ternyata 1.000 nih di sini, 1.000 kilo. Ya udah kan kita tinggal bagi tuh Pak. 5 miliar dibagi 1.000 kilo, ketemulah misalkan yang 500.000 misalkan. Sorry ya 500.000 lah per kilonya misalkan. Ya udah kita input di kertas kerja, kalau saya manual ya, di kertas kerja laporan finish good dengan harga dengan total diisi 1.000 kilo dengan total 5 miliar. Oke. Nah maksud saya kalau di Expo kan pasti tahu lah jurnal MD kan bisa kita adjust pada saat kita otomatis pada saat terakhir saya tinggal jurnal balik aja kan ketemu inventory lah, ketemu tuh input. Nah yang saya butuhkan lagi kan berarti kan kita bisa nggak input HTP manual di sistem? Ya Pak, kalau Bapak kan manual Pak, pendekatannya periodik ya Pak? Iya. Nah periodik itu enaknya adalah tidak ada varian karena kita mencatat apapun yang terjadi di akhir. Iya, begitu misalkan. Nanti apa yang kemudian kita tidak dapatkan, satu, laporan real time-nya tidak ada. Clear. Gitu ya. Terus kedua, tidak bisa delegasi karena harus dikerjakan oleh akunting doang. Iya, clear. Nah, kalau sistem pendekatannya perpetual, Pak. Di sini ada ini laporan tidak real time. Nah, kalau sistem itu kan pendekatan perpetual. Laporan real time enaknya gitu ya. Terus bisa delegasi. Cuma apa kelemahannya? Kita perlu ada akun penampung, Pak. Kalau di sini tidak perlu akun penampung. Dan ada lagi Pak, kalau perpetual itu mengkoordinasikan tim semua. Gak apa-apa Pak, kan kita catatnya secara kunting, secara lapangan kan mereka alami, tidak ada yang berubah. Iya. Tidak Pak. Nah, tidak perlu akun penampung, karena semuanya selesai. Kalau ini perlu akun penampung inilah yang kita sebut tadi selisih produksi gitu kan, atau WIP negatif atau positif Pak. Jadi memang ada minusnya sih Pak. Kita mau yang mana gitu. Artinya tidak bisa kita maunya tidak ada perlu akun menampung, tapi pakai sistem agak bingung juga sih Pak. Iya. Nah, jadi lagi Pak ke produk turunan tadi. Produk turunan tadi pakai formula juga. Di sini sih saat SPK sih Pak. Jadi tidak perlu formula Pak, saat SPK saja. Pada saat SPK aja? Iya. Misalkan gini Pak, ini kan ketahuan biaya itunya rejectnya misalkan kelihatan lah misalkan 100 juta nih biayanya. Ya. Apa nih? Oh ternyata menghasilkan dari 100 juta, katakanlah menghasilkan 100 kilo kopra. Betul. Kan cuma begitu aja. Itu gimana caranya supaya nggak pakai formula? Nih Pak, saya coba ya buat kita bikin formula. Kita mau bikinnya DC. Ya. Oke, DC per 13 kilo berarti butuh 100 kelapa. Ini contoh saja Pak. Ya. Awalnya kita cuma begini nih Pak. 100 kelapa jadi 13 kilo DC. Ini contoh. Saya save ya Pak. Oke. Berarti saya coba buat alurnya di sini.
Di sini DC, keluar bahan baku kelapa. Ya. Ini ya Pak, Ya. catat barang jadinya kan yang kita mau kan? Ya, benar. Oke, setelah perintah kerja, berarti sini saya sudah clear. Selanjutnya adalah keluarkan kelapa mentahnya. Manufaktur kita ambil bahan bakunya. Jadi finish good yang 13 kilo, kita ambil bahan bakunya kelapa sebanyak 100. Oke Pak, sudah. Ya. Kemudian sini sudah selesai kelapa mentahnya. Ternyata jadinya adalah DC dan minyak. Bapak gitu maunya kan? Iya, minyak itu atas reject. Sebenarnya kan bahan baku keluar udah 1000 nih udah kedetek tuh. Iya. Sekarang ternyata 100 lah reject. Nah itu buat jadi minyak. Betul Pak. Kalau tadi kita lihat di bahan baku yang keluar, itu kan 100 Pak. Iya benar. 100 ya, berarti tidak ada masalah dengan bahan baku keluar. Yang jadi pertanyaan adalah, jadi DC-nya berapa, jadi minyaknya berapa, gitu kan Pak? Iya gitu. Oke, kita anggap jadi DC itu 70% Pak. Ya, clear. Minyak 30%. Oke ya, kita ambil persentase ya. Ya, clear. Clear. Berarti saat kita mau masuk ke penyelesaian barang jadi, kita coba ubah di perintah kerjanya. Perintah kerjanya kita masukin lagi yang WO08 ini. Kita masukkan di sini Pak. Namanya kualitas produk kedua Pak. Oke. Ini minyak Pak. Apalagi kopra. Misalkan kalau kita mau. Ini contoh minyak dulu ya, atau kopra sekalian ya. Apa ya, minyak dan kopra. Oke, berarti di sini ada kopra. Berarti di sini kita anggap 20%, di sini 10%, gitu ya Pak? Nah, jadi catatannya adalah sebelum kita lakukan catat barang jadi, koreksi dulu SPK-nya Pak. Oke. Jadi SPK-nya kita kembali ke SPK 08 ini, kita tambahkan kualitas produk keduanya. Jadi ada minyak finish good, ada kopra finish good. Nah ini ada fiturnya. Kalau ini adalah formula yang keluar 100, estimasinya harus jadi 13 kilo, ternyata jadinya adalah minyak dan kopra, gitu ya Pak? Oke, saya save. Oke, baru kita catat di sini penyelesaian barang jadinya atas WO yang 08 tadi. Ya. Nah, pilih di sini finish good-nya. 13 kah? Oke, anggaplah jadinya cuma contoh saja Pak, jadinya 10 Pak. 10 kilo. Oke, terus kita tambahkan kopranya jadi berapa minyaknya? Misalkan jadi minyaknya misalkan jadi 5 kilo. Boleh, 5. Ya. Terus gudangnya harus diisi. Gudangnya produksi. Finish good. Ini tadi finish good. Oh sorry Pak, saya kebalik. Di sini jadinya DC 10 kilo. Lanjut ya. Deh Pak. Terus saya tambahkan lagi namanya DC finish good-nya jadinya kopra. Minyak. Ya. Minyak jadilah 3 kilo ya Pak. Ya. Awalnya DC 10 kilo. Kemudian saya tambahkan lagi produk yang ketiga namanya minyak kopra. Kopra misalkan 2 kilo Pak. Nah bisa Pak dijadikan begini Pak. Ya, oke. Terus? Sudah kita simpan. Kualitas DC melebihi kualitas produk utama perintah hasil kerja. Kualitas ini kuantitasnya oke. Lanjut ya. Kan kita aktual apa adanya. Nah, WO-nya yang sudah perintah kerja ini jadinya ini Pak 10, 3 dan 2. Ya, kita lihat di persediaan, nilai persediaannya. Dan persediaan secara volume sama aja, cuma dipecah ya. Iya, betul Pak. Kalau nilai kan sama, cuma dipecah. Ya.
Ini Pak, Kopra jadi tuh Pak, 2 dan 3 Pak. Oh, oke nih, bisa nih diakalin nih, iya benar Pak. Insya Allah bisa Pak, soalnya sudah diuji dengan beberapa kasus klien Pak. Oh, ya udah sih. Saya Aman sih ya Pak? LPO isi Pak Perempuan, saya udah nggak ngalamin upgrade, bisa nggak? Saya cuma manufacturing aja sih. Manufacturing kan kemarin saya padami itu Pak Doni ya, nawarin kita manufacturing. Oh, saya tanya harganya, oh sekian, oh masuk deh. Ya Pak, harganya sangat murah Pak. Iya, Hanya 2 juta per bulan Pak manufaktur itu. Biasanya saya pernah develop, memang kebetulan saya yang develop. Saya pernah develop open ERP manufaktur. Harganya gila-gilaan, malah saya juga nyebut ya. Dan itu pun udah berjalan. Nah, saya kaget juga akurat. Tadinya saya pikir saya cuma buat jurnal-jurnal doang ya, berdasarkan diskusi sama Pak Doni. Kita ada Pak manufaktur, kalau secara harganya cukup lumayan. Kalau dibandingkan sama yang paket yang biasa saya beli, maksudnya ya bukan dibandingkan sama open ERP ya. Ternyata dengan kondisi Bapak presentasi gini, benar juga ya. Bisa loh ini, bisa dipakai. Iya Pak, kan tujuan sistem itu kan efisiensi, efektivitas, terus kita bisa mengambil keputusan dengan cepat Pak. Nah manfaat yang diterima itu jauh lebih banyak dibanding investasi hanya 2 juta per bulan Pak. Atau kita lebih hemat cuma 3, nggak nyampe 30 juta setahun. Itu hasilnya miliaran Pak, efektivitas itu Pak. Makanya open ERP di atas 400. Iya, akurat memang kita buat price to value Pak, price to value. Jadi harganya kita buat di sharing dengan banyak orang. Jadi software ini kita buat sekali, kita jual berkali-kali. Jadi softwarenya dimanfaatkan oleh banyak orang, makanya dia menjadi sharing cost Pak. Makanya harganya price to value. Pak, ini bisa saya oke nih Pak. Saya minat. Siap. Terus Bapak kan sudah presentasi. Kalau saya sih kan secara garis besar kan oke nih, tapi kan nggak mungkin lah cuma di otak saya doang. Kan saya juga punya staff yang harus mereka juga paham. Betul, Pak. Nah, itu nanti ada modul training nggak ya? Kita ada jasa training sih Pak. Berapa? Jadi ya seperti yang Bapak pahami bahwa software kan memang dia bukan hanya dipahami, harus terampil dipakai juga Pak. Iya. Nah, jika kita investasi SDM, umumnya training manufaktur kalau SDM-nya sudah terbiasa dengan sistem manufaktur, ya 10 hari sampai 15 hari cukup Pak. Tapi kalau benar-benar baru, saran saya lebih baik investasikan waktu, mereka bisa 20 hari. Untuk benar-benar bukan hanya paham, tapi terampil. Jadi bukan hanya bisa didampingi sampai mereka yakin Pak. Berapa harganya Pak biayanya? Biaya training per hari hanya 22 juta saja Pak. Berapa? Hanya 2 juta per hari. Jadi Bapak tinggal hitung. Gimana Pak? Per hari 2 juta. Iya Pak. Kan nanti dapat dukungan support Pak. Jadi setelah training tim Bapak belajar, trainernya kembali ke Jakarta, kan trainer akan ditugaskan ke customer lain Pak. Nanti kita ada tim support Pak yang membantu tim Bapak belajar kalau dia lupa. Biasanya butuh 3 bulan untuk mereka terbiasa ingat Pak. Nah, selama 3 bulan pendampingan itulah ada dukungan support Pak dari kita, dari trainer kita gitu Pak. Maka ini kan kita katakan saya oke nih, setuju dengan harga sekian. Nah, berapa harganya Mas kalau saya oke? Harganya saya coba share ya Pak. Nih, Pak. Di sini ada, saya nggak begitu hafal harganya. Nah, ini harga Seminapi nih yang manufaktur berapa? Ini Pak, harga akurat online manufaktur ini 1 harinya 2 juta. Bapak bisa lebih hemat dengan mengambil 20 hari Pak. Hanya 37,4 jadi lebih hemat 2,6. Berapa? Ini Pak di layar. Ya, 20 hari. Ya, 20 hari 37,4 Pak. Ini maksudnya apa? Training Pak, jadi diajarin setup data, diajarin logikanya sampai bisa dan terampil Pak. Targetnya adalah terampil. Kalau cuma paham kan semua orang bisa menjelaskan. Kalau terampil kan melakukan kan Pak. Oke, kalau misalkan ini kan saya pesan, saya bisa nanti dulu misalkan yang gitu. Saya belajar pakai berjalan lah, kita ngeliat ke depan gitu ya. Betul Pak. Paket yang ditawarkan berapa nih kalau saya niat yang manufacturing?
Ini trainingnya ya Pak, ini trainingnya segini. Nah, sistemnya Yang ini Pak, paket 20 hari, saran saya berdasarkan pengalaman statistik untuk belajar sistemnya manufaktur. Sistemnya berapa ya sehari ya? Dan Najwa? Coba buka Pak. Harga manufaktur. Harga manufaktur. Ini Pak, 28 Pak. bentar. Berapa harganya? Ini harga softwarenya. Harga softwarenya 28.860. Dapat 1 tahun langganan. Dari 28.860 terus fasilitas yang kita dapat apa? Apa sistem doang? Nggak ada training? Belum Pak, dia hanya sistemnya dulu include 6 pengguna, add-on manufaktur, sama training dapat 3 hari Pak. Oh, modusnya itu 3 hari training. Ya. Oh, berarti saya bisa maksimalin. Kalau saya maksimalin dulu tim, kalau nanti saya pada tim masih belum bisa, baru saya ajuin yang per hari itu sekian tadi ya. Boleh Pak, berarti boleh begitu juga nggak apa-apa. Oh. Oke, ini nanti diatur upload cowok atau apa kita sendiri atau gimana? Apa nanti pas saya training diajarin terus nanti kita upload sendiri ya? Ya, training itu fungsinya adalah ngajarin setup database juga Pak. Ya, tapi Bapak yang tetap lakukan supaya nanti bisa nambah sendiri kapan-kapan Pak. Jadi kami mendampingi how to use accurate dan how to setup accurate, tapi bukan kami yang setup. Dengan harga segini 28.860 berapa user ID? 6 pengguna di tahun pertama Pak. Oh, 6 pengguna di tahun. Kalau nanti saya nambah user jadi 7, nambah berapa jadinya? 20.000 per user per bulan. Oh, oke. Ya, 20.000 per user per bulan ini Pak. Ini sudah termasuk pajak. Kalau saya minat, saya gimana? Apa ada invoice atau gimana yang saya harus bayarkan atau gimana? Saat ini kami kirim ininya Pak. Kalau Bapak berkenan, boleh kirim NPWP Kak. Nanti admin kami langsung kirim performa sekarang. Oh gitu. Ya udah. Berarti ini kalau kayak gini biasa potong PPh 23 ya? Kalau ini software Pak, software paket, jadi bukan customize. Jadi dia tidak ada PPh 23. Tapi kalau Bapak subscribe bulanan lanjutannya, nanti bisa potong PPh 23. Nanti seolah kayak beli barang aja ya? Iya, karena ini software paket Pak, tidak ada customize, tidak ada macam-macam. Jadi secara perpajakan kita sudah diizinkan tidak potong Pak. Oh gitu ya sudah. Tapi nanti subscribe-nya tahun kedua itu kan pengulangan jasa jatuhnya. Bapak boleh kok potong PPh 23. Tapi sistemnya rembes Pak. Oh gitu. Nah, jadi Bapak bayar berlangganan dengan nilai 100%, habis itu Bapak bayar 2% ke negara, kami refund yang 2%-nya. Oh gitu, oke. Ya udah. Berarti harga yang tadi itu termasuk PPh atau belum PPN tuh? Yang ini 28.860 harga sudah termasuk PPN. Nanti saya kirim NPW ke perusahaan saya ya. Oke Pak, baik. Sari, Najwa, masih di meeting? Masih, oke Pak, nanti untuk invoicing, bukan nanti, maksudnya saat ini juga, nanti Sari yang akan pola Bapak supaya manfaat fiturnya langsung Bapak nikmati Pak, jadi langsung penawaran dan invoicing. Oke, kebetulan Bu Sari berarti ada staff saya namanya Ibu Atik, nanti saya kirim nomornya Bu Atik ya, nanti Bu Sari bisa tektokan dengan Bu Atik ya. Itu yang Bu Sari biasa kan? Ya, ya. Yang tadi ngirim link kan itu Bu Sari kan ya? Nanti saya kirim nomornya Bu Atik ya, staff saya ya. Siap, nanti Pak. Voice atau saudara tektokan ke Bu Atik ya. Oke. Sekaligus Pak, setelah Bapak bayar, nanti tim admin marketing kami, tim admin training akan follow up Bapak untuk masalah tanggal ya Pak. Kan ini ada input training 3 hari, supaya trainernya kami siapkan Pak. Oh gitu. Boleh. Training 3 hari bebas kan sih berapa orang? Ini by apa nih? Online? Oh, online dan offline ya? Iya, kalau offline Bapak siapkan akomodasi trainer kami ke tempat Bapak. Online aja lah. Online aja Pak, nggak apa-apa, lebih fleksibel. Iya, sama aja. Ya. Oke, siap.
Nah, sorry, Tadi sebentar. komunikasi sama Inta sama siapa? Elsa ya, masalah jadwal hari. Ini sehari berapa jam, Pak? Trainingnya? Oke Pak, baik Pak. Kita kan ada training 3 hari, itu seharinya berapa jam? Satu hari. Ini Pak, ini ada Maksudnya 3 hari, berarti 1 hari 7 jam ya trainingnya ya? Iya Pak. Oh, berarti maksimal lah kita. Bisa Pak, kita maksimalin Pak. Kita upayakan yang 3 hari, kalau kurang baru kita tambah. Nanti kalau kurang baru saya nambah. Siap. Tim saya juga pintar nih Pak di sini katanya. Oke, nggak apa-apa Pak. Ya udah ya. Oke. Cukup sih. Cukup. Saya tutup presentasinya ya Pak. Cukup. Oke. Oke, saya kembalikan ke Sari yang tadi membuka. Dari saya, Fajar, terima kasih atas waktu.